Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 14 Juni 2023. IHSG bergerak minus, ditutup di 0,29%. Ya, minus ya, merah. Kita lihat juga candlenya warna merah. Seperti yang terakhir kita bahas, IHSG itu kena ya atau mentok di resisten berupa trend line yang warna kuning. Teman-teman bisa lihat di chart saya itu memang kebetulan ada di sekitar resisten kotak kuning, kemudian bergerak turun menuju support di area kotak hijau. Jadi kotak hijau itu kelihatannya memang sebagai support, mudah-mudahan cukup kuat. Setelah kita lihat ini, saya curiganya terjadi pembentukan triple bottom ya. Mudah-mudahan beneran ini triple bottom sehingga IHSG bisa lanjut lebih tinggi. Tapi triple bottomnya itu harus kita tunggu konfirmasi saat IHSG melewati area pucuk di sini. Ini neckline-nya. Jadi area neckline-nya itu ada di sekitar 6.940-an, atau bisa kita katakan neckline-nya itu di sekitar 6.940 sampai 6.700. Itu merupakan neckline untuk triple bottom yang kita lihat potensial terbentuk di IHSG. Jadi selama dia masih bergerak sideways, kita akan merasa seperti ini aja, diombang-ambingkan entah mau beli atau mau jual. Memang agak membingungkan kalau kita lihat harga yang sedang sideways, terutama IHSG ya, karena IHSG itu adalah pencerminan semua pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi resultannya dia punya apa istilahnya ya, dia punya gabungan semua itu setelah dijumlahkan, diformulasikan, keluarlah IHSG. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa selama ini banyak atau lebih banyak saham yang sebenarnya nggak kemana-mana, bergerak di situ-situ aja. Kemudian ya memang ada beberapa saham yang tetap uptrend, yang tetap naik, tapi itu pun persentasenya nggak banyak, lebih banyak yang bergerak di situ-situ aja. Jadi teman-teman yang trading di Bursa Efek Indonesia di saat-saat ini, tentu saja itu lebih merasakan agak susah atau lebih sulit untuk menentukan posisi, karena kita lihat pasti terjadi bolak-balik gitu aja. Kadang-kadang naik, besoknya turun, atau hari ini turun, besok ternyata naik. Ya gitu-gitu aja lah memang kalau pasar sedang sideways. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini khusus untuk membahas mengenai aspek dari teknikal di Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman yang beraktivitas sebagai trader di Bursa Efek Indonesia, channel ini adalah channel yang paling tepat karena kita akan selalu bicara mengenai teknikal saham-saham yang ada di BEI. Tentu saja teman-teman boleh memberi usul, selalu terbuka untuk memberikan usulan saham apa yang akan kita bahas berikut dengan menuliskan kode sahamnya di kolom komentar. Mari kita lihat saham TOWR. Saham TOWR ini kita lihat ada higher high dan higher low dalam jangka menengah ya, meskipun dalam jangka pendeknya ini kita lihat di sini terjadi lower low dan lower high gitu ya. Ini kita lihat ada lower low, ada lower high. Tapi secara umum saya bisa katakan sebenarnya ini masih dalam fase trendless. Mungkin ini adalah saatnya istirahat buat TOWR. Apakah istirahat untuk melanjutkan downtrend atau istirahat untuk reversal? Karena kita lihat dalam beberapa waktu lalu udah cukup bagus peningkatan TOWR dari titik terendahnya di sekitar 880-an. Ini kemudian naik cukup bagus ya, kemudian bergerak sideways di sekitar 1000-an ini. Ini yang kemudian membuat saya agak tertarik dengan saham ini. Tapi teman-teman tentu saja tahu ya, kalau kita lihat lagi sideways gitu, itu sebenarnya saat-saat yang paling banyak membunuh trader. Makanya saya langsung meletakkan TOWR ini dalam watchlist sehingga saya bisa tahu pada saat TOWR menembus resisten di sekitar 1060, itu merupakan saat yang cukup bagus untuk mulai melakukan pembelian. Tentu saja dengan targetnya ada di resisten di atas ini ya, di sekitar 1170-an. Itu resisten paling dekat bila
TWR berhasil menembus angka 1060. Ya tentu saja ini kita hanya sekedar analisa. Ini perlu lagi kita lihat pergerakannya karena selama ini kan kita lihat dalam fase sideways ini volume cenderung rata-rata, cenderung lebih kecil. Setelah pembagian dividen juga tidak ada pergerakan yang signifikan dari saham TWR, sehingga emang ini mungkin sedang terjadi sesuatu. Ada beberapa pihak yang sedang melakukan akumulasi atau sedang mengincar untuk melakukan bersih-bersih di saham TWR. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dengan kenaikan yang masih terlalu kecil ya, hanya sekitar 10% dari titik terendah di 890-an ini, 880 lah ya, naik sekitar 10% sampai ke 1000-an ini, bagaimana ya, masih terlalu kecil untuk orang untuk melakukan aksi profit taking. Jadi saya kira ini kalau di bawah sini ada yang melakukan akumulasi sehingga harga naik cukup tinggi dan kelihatan di sini pergerakannya dengan volume yang kecil-kecil, saya kira ini masih sangat berpeluang untuk melanjutkan tren penguatan. Selanjutnya mari kita lihat saham Kija. Nah, saham Kija ini kelihatannya sedang sideways ya, jadi masih ada di sekitar bottom gitu di bawah, sehingga ini masih cukup menarik, masih cukup besar plafon untuk bergerak naik. Saat ini kita lihat masih tertahan di sekitar resisten kotak kuning ya, di sekitar 134 sampai 140 ini ada resisten yang kelihatan menahan pergerakan Kija. Nah, kalau dalam saham-saham yang sedang sideways gini dan kayaknya masih akan berlangsung cukup panjang, strateginya tentu saja adalah membeli saat di support di area kotak hijau di sekitar 120-an, lalu menjualnya pada saat memasuki area resisten di sekitar 140. Itu lumayan, ada sekitar ya saya kira mendekati 20% atau bahkan lebih dari 20% dengan pergerakan sideways yang terjadi di Kija. Jadi teman-teman, saya kira ini bisa juga buat dipakai mengembangkan dana kecil-kecilan ya, sekedar untuk membeli bakso jajan sore saat hujan-hujan seperti ini gitu ya. Saya kira ini cukup bagus, resikonya tidak terlalu besar, jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga ini menjadi salah satu, menurut saya ya, ini salah satu saham yang bisa memberikan penghiburan di saat saham-saham lain itu agak sulit diikuti perjalanannya. Tapi untuk saham Kija ini, saya ingin teman-teman berhati-hati apabila Kija bergerak di bawah 120-an, karena titik terendahnya ada di sekitar 115 itu akan membuat Kija terlihat membuat new low, sehingga itu bisa berarti bahwa tren turun Kija ini masih akan berlanjut. Makanya kita harus hati-hati. Di sekitar 120 saya kira tidak terlalu besar risikonya untuk turun sampai ke 115. Kita udah cut loss gitu, kita melarikan diri, ya rugi 5 poin. Tapi kalau dengan perbandingan reward sampai 20 poin, kira cukup masuk akal untuk diperjuangkan. Berikutnya mari kita lihat saham NICL. Jadi NICL ini tren sebelumnya yang panjang ini adalah naik. Ya, kita sama-sama lihat memang dia trennya lagi naik, tapi saham ini adalah saham yang baru IPO. Jadi saya agak-agak memberikan peringatan buat teman-teman bahwa saham ini masih sangat mudah dikendalikan oleh beberapa pihak yang memegang saham NICL dalam jumlah besar. Sehingga kalau kita mau trading, meskipun kelihatannya ini pergerakannya tidak terlalu volatile, tetap harus waspada. Karena ini dengan sangat mudah dilakukan cuci bersih, dibuang kiri semua sahamnya dalam jumlah yang cukup besar, itu akan membuat harga sahamnya turun cukup jauh.
Jadi memang ini tantangannya ya. Tapi kalau dilihat bentuk tren yang sedang terjadi, saya kira ini dalam chart teman-teman bisa melihat ini adalah potensial terjadinya inverse head and shoulder. Jadi kalau ini tren turun, ini di sini left shoulder, di sini right shoulder, di sini headnya. Jadi teman-teman saya kira kalau seandainya NICL menembus area kotak kuning ini, yang saya duga adalah neckline dari inverse head and shoulder, ini bisa teman-teman targeting ke atas. Sampai kemana target pergerakan naik dari NICL. Teman-teman tentu ingat ya, inverse head and shoulder adalah reversal pattern. Ini cukup sering terjadi di pasar kita. Ini akan membawa kita mendapatkan cuan dengan lebih terukur. Tentu saja kita harus memperhatikan benar-benar. Apalagi kalau kita melihat pertanda penembusan area kotak kuning ini disertai dengan volume yang cukup kuat. Jadi breakout area kotak kuning atau breakout neckline dengan volume cukup besar, berarti itu adalah tanda-tanda NICL akan naik. Dan kita jangan sampai ketinggalan. Ini cuan di sini nih, cuan sangat mudah. Jadi memang udah kelihatan banget patternnya. Kita tinggal nunggu terjadi breakout dengan volume yang cukup. Cuannya itu udah bisa kita takar. Kita tinggal duduk-duduk santai menunggu cuan yang datang menghampiri. Tapi teman-teman harus ingat ya, selalu ada risiko. Jadi kalau kita lihat NICL bergerak di bawah area kotak kuning, itu terlalu berisiko atau risikonya menjadi lebih besar. Sebaiknya kita hindari. Karena kita trading itu sebaiknya kita mencari yang rewardnya besar dan risikonya kecil. Semakin besar rewardnya dan semakin kecil risikonya, itu adalah trading yang terbaik, posisi yang kita cari selama ini. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Semoga kita bisa melihat IHSG kembali menghijau, kalau bisa sih menembus resisten di trend line yang tadi kita gambarkan, kita bicarakan di depan. Salam cuan untuk kita semua.